Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Ipa tadi udah ngeliat marketing plan Melia saja, betul ya? Mantap duitnya? Mantap. Mantap. Nah, sebenarnya itulah alasan saya kenapa mau ambil Melia, karena gampang dan penghasilannya besar, betul ya? Untuk orang yang bergabung di Melia adalah orang yang punya mimpi, tapi orang yang serius kerja di Melia adalah orang-orang yang punya mimpi besar. Kenapa saya mengambil Melia Sejahtera, mau kerjakan sukses Melia Sejahtera? Dan satu kalimat yang pengen saya sampaikan sama Mas Ipa, kami tidak pernah mengatakan bahwa untuk sukses hanya Melia Sejahtera. No. Karena kalau ke Lampung, dari Jogja ke Lampung, apakah cuma bisa naik pesawat? Tidak, betul ya? Bisa nggak naik kapal? Naik bus? Bisa, mungkin bisa berenang sama lumba-lumba, betul ya? Gitu. Nah, artinya apa? Untuk sukses bukan hanya Melia, tapi kenapa kami mau ambil Melia Sejahtera? Nah, jawabannya di sini. Gitu. Nah, Mas Ipa, kita berpendidikan dari namanya SD ke SMP, SMA, sampai kita kuliah hari ini, alhamdulillah. Nah, luar biasanya SD, SMP, SMA, kuliah ini lulusnya pasti dapat ijazah. Pertanyaan besarnya, ketika lulus kuliah, tujuannya apa? Pengen merubah hidup atau nyambung hidup? Merubah hidup ya? Ya, alhamdulillah pengen merubah hidup. Karena yang saya sadarin, kalau untuk namanya nyambung hidup, nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Kalau untuk ngomong besok makan apa, sekolah SD saja. Besok nggak usah lulus SMP, SMA, kuliah nggak usah, langsung buka usaha, insya Allah makan tiap hari. Tapi luar biasanya kenapa orang tua kita kuliah yang tinggi-tinggi untuk merubah hidup keluarga kita jauh lebih baik, betul ya? Gitu. Salah satu merubah hidupnya adalah pasti punya impian, betul nggak? Kira-kira Mas Ipa ada impian tuh orang tua yang mau Mas Ipa sampai kasih sama orang tua? Ada? Ada. Salah satunya apa? Kalau saya ditanya nih, Mat mau ngasih apa sama orang tua? Ya saya pengen haji orang tua. Mas Ipa pengen ngasih rumah sama orang tua? Apalagi kita cowok, betul ya? Gitu. Contoh deh, kita ngitung rumah saja. Rumah impian untuk orang tua kita. Kira-kira rumahnya harga berapa, Mas? Kira-kira, Mas. Yang Mas pengen. Kira-kira kalau saya ngomong 500 juta, udah bagus belum? Lumayan ya, walaupun susah nyarinya, paling KPR doang, betul ya? Paling untuk orang tua kita, impian untuk orang tua kita gitu. Nah, Rahmat tanya sama Mas Ipa, kira-kira bagaimana caranya Mas Ipa bisa punya penghasilan atau nggak beli 500 juta? Gimana caranya? Pakai duit, betul nggak? Nah, jangan dipikir rumit gitu. Duit dari mana? Duit kita cari nafkah dengan cara kerja. Nah, sekarang Mas Ipa mau kerja di mana? Di Jogja atau di mana? Jogja. Di Jogja berapa ini UMR-nya? 1,8. Anggap deh Rahmat jadi sultan 2 juta sebulan. Betul ya? Gitu. Kira-kira kalau sehari habis 50.000 dikali 30 hari, berapa duitnya? 1,5 juta. Artinya 2 juta dikeluarin 1,5 juta. Berapa? Sisa 500.000. Mantap. Kira-kira ngasih emak nggak kira-kira? Ngasih emak berapa? Nggak mungkin semuanya, betul ya? Kalau ngasih semuanya nggak ganti kolor nanti, paham ya? Gitu. 500.000, anggap deh berapa? Anggap setengahnya, anggap 300.000 sebulan. Sebulan berapa hari? 30 hari. Nah, hilangin 01, tinggal berapa? 10.000 per hari. Masya Allahnya ngasih emak cuma 10.000 sehari. Pantas nggak, Mas? Enggak. Layak nggak ya? Enggak. Padahal kalau kita tahu SD, SMP, SMA ini kuliah nggak terhingga biaya, betul nggak? Siapa yang ngeluarin? Orang tua. Ketika harapan orang tua kita pengen ngerubah hidup, jangan ngomongin ngerubah hidup pas kita kerja cuma ngasih segini sama orang tua. Pantas nggak ya? Nah, itu yang saya pahami di tahap awal. Artinya saya mikir, jangan kamu beli rumah ngasih orang tua aja cuma 10.000 sehari. Artinya 10.000 sehari kan sama aja ngasih 5 nasi kucing, betul nggak? Gitu. Kalau kita gaji segini, kalau ngasih 300.000, dan ini juga nggak mungkin rutin setiap bulan, pasti nurun, lama-lama nggak namanya ngasih lagi sama orang tua, betul nggak? Nah, ini baru makan loh sama bensin, belum tambah cicilan, minus adanya, bukan ngasih sama orang tua. Artinya cuman namanya menang seragam doang kita kerja. Kalau ada yang minus ya kita tetap numpang sama orang tua, betul ya? Tetap nyusahin. Nah, kira-kira kalau Mas punya penghasilan 2 juta sebulan, kalau Rahmat bagusin, Mas bisa nabung 1 juta ya tiap bulan, nggak boleh putus. Pokoknya rutin tiap bulan 1 juta. Artinya butuh waktu 500 bulan. Dibagi 12 bulan. Mas butuh waktu sekitar 42 tahun baru beli rumah. Bentar apa lama? Lama, 42 tahun tuh kurang 8 tahun, setengah abad, bener nggak? Contoh sekarang umur Mas 20 tahun. Artinya di umur 62 tahun Mas mau beli rumah atau orang tua. Ini umur Mas, berapa umur
ibu emas, bapak emas 42 tahun lagi. Anggap umur orang tua 40 tahun, artinya di umur 82 tahun baru beli rumah tuh orang tua. Pertanyaan saya, 82 tahun lagi, bisa nggak ada jaminan orang tua kita masih ada? Nggak ada. Tapi kan ini tuh orang tua. Kalau nggak ada orang tua lagi, ngapain kita berjuangin, betul nggak? Nah itu masuk rahmat gitu. Kalau kita kerja hari ini, penghasilan 2 juta saja, nabung 1 juta paling bagus. Butuh waktu segini. Umur kita segini, umur tuh segini. Lama nggak ya? Lama. Ini baru rumah, belum isi rumahnya. Isi rumah itu 2 kali lipat harga rumah. Belum mobil, belum ini, belum nikahnya, belum apa-apa lagi. Cuman rumah. Ya sekarang gaji kan naik, iya naik cuma 10%. 10% dari 2 juta berapa ya? Cuma 200 ribu. Naiknya cuma setahun sekali. Ini juga pasti naik 10%. Berapa? 50 juta. Bagaimana caranya emas SIPA kita semua kejar 50 juta pakai 200 ribu setahun? Kan nggak masuk akal. Artinya apa? Ini kesulitan kita untuk ngapain impian. Udah pertama kita pengen ngubah hidup ngasih orang tua cuma 10 ribu sehari. Ini baru hitungan makan sama bensin, belum tambah cicilan yang lainnya, betul nggak? Beli rumah kelamaan, padahal udah nabung 1 juta tiap bulan. Waktu setengah abad, betul nggak? Nah, Rahmat tanya sekarang, Mas udah bisa nabung 1 juta tiap bulan? Belum. Udah kerja belum? Belum. Makin lama, udah nabung 1 juta setiap bulan belum? Belum. Makin lama. Itu yang buat saya sadar gitu. Saya berjuang hari ini bukan untuk diri saya lagi, tapi untuk orang tua saya. Kalau untuk diri saya lagi, saya sendiri gitu. Saya mikir, saya masih muda, usia masih 20-an tahun. 5 tahun lagi saya masih kuat. Betul nggak? Betul. 5 tahun lagi saya bisa kuliah, tapi saya nggak bisa menjamin 5 tahun lagi orang tua saya masih ada. Karena saya sadar berapa miliar pun yang saya punya nanti, 3 miliar, 10 miliar sekalipun, saya nggak bisa gali kuburan bapak saya untuk hidupin lagi. Saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, saya nggak bisa ngambil atau nggak naruh bapak saya untuk ada di mobil saya. Betul nggak mas? Betul. Kan nggak nikmat. Yang paling mahal itu bukan duitnya, yang paling mahal kan waktu. Paham? Masalah nggak ini? Masalah. Ditambah masalah seperti ini mas. Contoh, kita gaji 3 juta, gede nggak mas? Jadi Sebulan. Terus saya mikir gede, ketika saya dihitung-hitungin dibagi 30 hari cuma 100 ribu sehari, dibagi 10 jam sehari, saya cuma dibayar 10 ribu sejam. Saya diomongin sama teman saya, Mat kalau mau tuh 10 ribu sejam Mat, gini ceritanya Mat, ada pengamen 1 menit di lampu merah itu jelek-jelekin cuma dapat 2 ribu semenit, dikali 60 menit artinya ada berapa? 120 ribu per jam. Saya pikir pengamen nggak perlu jadi sarjana pengamen, betul nggak? Tapi penghasilan 10 kali lipat dari saya yang kuliah. Loh, ngapain saya kuliah artinya kalau penghasilan saya di bawah pengamen gitu. Betul nggak ya? Nah sekarang saya tanya sama masnya, Mas Ipa nih. Mas pengen kerja seragamnya bagus, seragamnya keren, tapi gaji kecil, atau nggak pakai seragam tapi penghasilan ratusan juta tiap bulan? penghasilan Artinya nggak usah kerjaan hari ini, yang penting penghasilannya keren, betul nggak? Betul. Iya, bukan pekerjaan yang keren hari ini, tapi penghasilannya keren. Nah, lebih-lebihnya lagi selesai kuliah tidak ada jaminan langsung dapat kerja, betul nggak? Kalau saya mikir gini, kalau saya pengen ngaji orang tua saya, kapan saya ngaji orang tua saya? Pas punya duit. Kapan saya punya duit? Pas kerja. Kapan saya kerja? Lulus kuliah nggak ada jaminan langsung dapat kerja. Loh, kapan saya ngaji sama mak saya? Betul nggak ya? Pas kerja juga nggak ada jaminan bisa kerja selama-lamanya. Pas 2-3 tahun lagi ke depannya, saya nggak bisa ngejamin orang tua saya masih ada. 5-10 tahun ke depan, saya nggak pernah ngejamin hidup saya enak-enak aja. Terus apa alasan saya nggak berjuang hari ini, betul nggak? Nah, ini hitungan di luaran sana. Pengen tetap merubah hidup, beli rumah, pengen. Tapi lama lewat bisnis, kerja di luaran sana. Ingat, saya tidak pernah menjalankan kerja di luaran sana, tapi saya sadar diri gitu. Artinya, nggak di Melia pun, saya di luar sana tetap berjuang, tetap kerja rumah. Di hitungan kertas saja sulit, apalagi hitungan nyatanya, betul ya? Gitu. Nah, terus ini masalah nggak mas? Masalah. Bagi Mas Ipa masalah nggak? Kalau bagi Rahmat masalah, karena lama untuk gapai impian. Kalau saya mikir untuk gapai impian, betul ya gitu. Makanya saya butuh solusi. Solusi yang kedua, saya bisnis. Kenapa banyak bisnis luaran sana, banyak yang bangkrut, atau banyak istilahnya orang-orang yang susah suksesnya? Karena pertama, modal gitu. Contoh, emas, nyetok 100 bakso, keliling deh, kling. Nah, alhamdulillah laku terus bakso. Habis dong. Karena 100 ketemu 100, betul nggak? Seneng nggak? Seneng. Karena apa seneng? Karena untung. Nah, pertanyaan Rahmat, besok jual lagi nggak? Jualan. Tapi baksonya habis, beli bahan lagi nggak? Beli. Modal lagi, betul nggak? Betul. Ini kondisi kalau laris semua di tahap awal nggak mungkin langsung segini habisnya.
pasti minimal 20 mangkok bakso. Artinya 80 mangkok kemana? Kebuang, basi, betul nggak? Artinya modalnya kebuang nggak? Kebuang. Besok pengen jualan lagi, pengen, tapi bahannya habis, baksonya habis, beli lagi nggak? Modal lagi, untung belum udah modal lagi, betul nggak? Oke, jual lagi 20 bakso lagi, hilang lagi 80 mangkok, kemana? Basi lagi, kebuang lah, lagi, modal kebuang nggak? Kebuang lagi, betul nggak? Gitu. Plus besok jualan lagi, tapi baksonya habis, beli bahan lagi, modal lagi. Gitu terus, modal lagi, modal, untung belum seberapa, modal keluar terus, betul nggak? Banyak orang yang bertahan, tapi lebih banyak orang yang bisa bertahan. Karena apa? Bukan modal yang besar sih, tapi modal berulang-ulang, betul ya? Gitu. Nah, inilah kenapa saya mau ngambil Melia Sejahtera. Pertama, kalau saya kerja sulit. Yang kedua, saya mau bisnis sulit juga. Pertama apa bang? Masalah modalnya. Contoh, pengen nggak 20 juta sebulan? Pengen. Gimana caranya? Bangun kos-kosan yang harganya 1 juta sebulan. Nah, ini modalnya sekitar 50 juta. Karena lengkap, TV, kulkas, semuanya ada. Satu pintu. Kalau pengen 20 juta sebulan, kalau satu pintu 1 juta, artinya butuh 20 pintu. Berapa modalnya? 1 mil. Ada mas 1 miliar? Ada. Kalau punya penghasilan 20 juta sebulan mas, nabung 10 juta aja, beli rumah 500 juta, artinya butuh waktu cuma 50 bulan, 4,2 tahun. Cepet? Pengen 4,2 tahun atau 42 tahun? 4,2. Nah, ada 1 miliar, ada 1 miliar. Nggak ada. Loh, gimana dong? Pengen cepet apa lama? Cepet. Kalau cepet 1 miliar modalnya, ada? Nggak Ya ada. udah lama aja, tapi belum tentu orang tua masih ada. Pilih yang mana dong? Nah, saya mulai bingung situ, karena saya sadar, saya hari ini berjuang bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, betul nggak? Gitu. Kalau untuk diri saya sendiri, ngapain saya berjuang? Mending saya nyari-nyari nongkrong-nongkrong di luar sana. Nah, di sini saya sadar, kalau saya kerja lama, yang kedua bisnis, saya nggak punya modal besar, dan resikonya pasti besar. Karena saya minim pengalaman. Makanya gini nih mas, alasan kenapa saya ambil Melia yang terakhir adalah, contoh, mas, kalau mas ditawarin bisnis, berhasilnya 95%, gagalnya 5%. Mas ambil nggak? Ambil ya. 70% berhasil, 30% gagal. Ambil nggak? Ambil. Kalau 50-50, masih ambil? Mikir-mikir betul ya? Gitu, antara iya atau enggak, betul nggak? Kalau 30 sama 70 masih diambil? Parah betul ya? Kalau 5% sama 95%, ambil nggak? Enggak. Nah ini Melia mas. Nah artinya pas mas gabung di Melia Sejahtera, mas pasti gagal. Mas kan mikirnya takut gagal, takut ini. Sekalian saya negatifin sekalian gitu. Mas kan takut nanti aku nggak bisa gini. Sekalian saya negatifin. Mas pasti gagal gabung Melia. Paham ya? Kenapa? Karena cuma 5% berhasilnya. Coba kita lihat berapa persen? Cuma 5%. 5% berhasil di Melia. Layak untuk diperjuangkan. Nah, Mas Ipa gabung di Melia. Tugas Mas Ipa ngapain? Cari orang, kita MLM soalnya, betul nggak? Nah, paham ya? Minimal 1 hari kenalkan 1 orang. 30 hari, sebulan berapa orang? 30 orang. Kira-kira berapa orang yang bergabung dari 30 orang ini? Nggak mungkin semuanya gabung, dan nggak mungkin semuanya nolak, betul nggak? Karena tim yang menjelaskan. 5. Nah, saya burukin lagi. Nih, jelek-jelekin lagi lah Melianya gitu. Cuman 2 yang gabung. Parah nggak hidup ini? Cuman 2 yang cair makin ya. Artinya cuma A sama B. Berhubung mas ngambil 1, A sama B pasti 1 gitu. Artinya di bulan pertama sebulan ini 30 hari cuman 2 yang tumbuh, cuman 2 paket tumbuhnya. Parah nggak be? Parah. Di bulan berikutnya, bulan kedua, Mas Ipa kan mikir jelek. Ya aku ikut MLM gini. Anggap deh seluruh teman mas benci sama mas karena ikut MLM Melia, nggak mau lagi dekat sama masnya. Kenapa? Karena ikut MLM nanti diajak ini. Akhirnya nggak bisa kenalkan teman lagi. Yang bisa kenalkan teman hanya si A, hanya si B. Dan luar biasanya sialnya nurun. Mas Ipa ngajak 30 orang, cuma 2 yang gabung. A pun sama, cuma 2 yang bergabung. Kan parah hidupnya nih. Sialnya nurun tuh ya gitu. Artinya bulan kedua tumbuh omset tuh 2, 3, 4 paket. Sebulan 30 hari cuma 4 paket. Dan luar biasa lagi A sama B temannya pada ngilang semua. Karena sama kayak Mas, nurun juga sialnya gitu. Temannya pada benci karena ikut MLM Melia katanya. Nah, tinggal kita pastikan di bawah berkembang. Kenapa pasti berkembang? Karena pengen balik modal, bener nggak? Pasti cuma ngajak 2, sialnya 2 terus yang dapat nih. Artinya bulan ketiga ada pertemuan berapa? Tuh 2, 3, 4 per kiri per kanan, 4 tambah 4 lah 8. Artinya tinggal kita pastikan yang di bawah kita dapat 2 saja,
Di bulan keempat tumbuh 16 karena masing-masing ngajak 2. Di bulan kelima masing-masing ngajak 2, 32 paket. Di bulan ke-6 masing-masing ngajak 2, 64 paket. Di bulan ke-7 masing-masing ngajak 2, 128 paket. Di bulan ke-8 masing-masing ngajak 2, 256 paket. Di bulan ke-9 masing-masing ngajak 2, tumbuh 512 paket. Di bulan ke-10-nya tumbuh menjadi 1024 paket. Di bulan ke-11-nya tumbuh menjadi 2048 paket. Di bulan ke-12 genap setahun tumbuh menjadi 4096 paket. 4000 tambah 2000, 6000, 7000, 7,5. Anggap deh kurang lebih 8000 paket. Dibagi 2, 4000 di kiri, 4000 di kanan. Nah, kita kan mikir jelek lagi nih. Nggak mungkin bang semuanya bisa ngajak 2. Betul. Nggak mungkin bisa ini. Ya anggap dari 100% yang bisa ngajak ini cuma 5% berhasilnya. Parah nggak? Parah. Artinya kan jelek parah nih. Dari 100 ke 5%. Artinya 90% mati tuh orang, bener nggak gitu? Gagal artian gitu. 5% dong berhasilnya. 5 kali 40 hilangin dulu 02. 20 tambah 01, 200 kiri 200 kanan. Omset dibayar berapa? 10 kiri 10 kanan. Berapa besarnya? 1,2 juta. 200 bagi 10 berapa? 20. Berapa bang? 24 juta per tahun. Bagi 12 bulan. 2 juta per bulan. Masih pak, masih lumayan ya? Lumayan. Lu cuma 5% lo berhasil ya? Lumayan ya? Lumayan. Padahal cuma 2 yang gabung. Lumayan ya? Lumayan. Ini kalau sepaket berhasil 5%. Gimana? Ini yang gabung 3 paket 6 juta semua. Lumayan ya? Lumayan. Padahal berhasil cuma 5% loh. Nggak mungkin semuanya gabung 3. Iya cuma 5% nih. Cuma 5% yang gabung 3 paket 6 juta sebulan. Lumayan ya? Lumayan. Gimana kalau 7 paket 14 juta sebulan? Ya kan nggak semuanya 7 paket. Iya cuma 5% ini semua. Cuma 5% doang yang gabung 7 paket 14 juta sebulan. Lumayan ya? Lumayan. Ini kalau cuma 2 orang. Gimana kalau 5 orang kata Mas Ipa tadi? 5% mas di luar sana. Mas kerja targetnya 8 jam sehari. Kerja cuma 5%. 0,4 dikali 60 menit berapa? 24 menit doang. Mas kerja disuruh 8 jam. Mau bolos tidur malah kerja cuma 24 menit. Digajinya? Dipecat, betul nggak? Omset orang sana cuma 5%, Mas bangkrut. Di Melia 5%. Kalau join sepaket saja 2 juta sebulan lumayan. Lumayan. Kalau join 3 paket cuma 5% berhasilnya 6 juta sebulan lumayan. Kalau join 7 paket 5% berhasilnya berapa? 40 juta sebulan lumayan. Itu loh alasan saya nama Melia cuma 5% masih. Bagaimana kalau kita naikin jadi 30% berhasilnya? Bagaimana kita naik lagi jadi 50% berhasilnya? Bagaimana kalau kita naikin jadi berhasil 70%, 90% berapa omset masuk ke emas? Mantap. Itulah kenapa saya mau ambil Melia Sejahtera. Ini hitungan real gitu. Mas mau kerja di sana juga silakan, mau bisnis juga silakan, mau ambil Melia juga silakan. Toh ini impian Mas kok gitu. Di tahap awal apakah saya dipaksa gabung Melia? No, saya nggak pernah dipaksa gabung Melia. Saya memasakkan diri saya gabung Melia karena saya sadar ini hitungan real gitu. Saya tak gabung Melia, saya sudah terlanjur tahu ini hitungannya. Artinya tetap saya perjuangin di luar sana. Kalau saya sudah tahu perhitungannya di luar sana, saya sulit untuk capai impian lewat kerja. Ngapain saya kerjakan? Udah tahu hal yang gagal, terus kita kerjain. Ini ngapain? Habisin waktu, betul nggak? Melia gagalnya 5% nih, berarti cuma 5%. Ya pasti gagal. 2 juta sebulan, masa nggak diperjuangin sih? Betul nggak? Betul. Nah, itulah kenapa ambil Melia. Terserah masnya. Inilah Melia Sejahtera. Mas mau ambil silakan. Kalau nggak mau ambil ya juga silakan. Toh kalau Mas ambil berjuang Melia Sejahtera, yuk berjuang bareng-bareng. Ya Mas ya? Ya tuh. Satu keyakinan saya Mas, kalau guru sama dosen salah ngasih nilai hal yang biasa. Tapi Tuhan tidak pernah salah ngasih adil sama hambanya. Rezeki udah Allah atur Mas. Tapi ingat Mas, kalau nggak Mas ambil nih rezeki, nggak bakal ada rezeki Mas. Karena lu musim ini Mas, Allah nggak ngubah satu kaum kalau bukan lu yang ngubahnya sendiri. Betul? Lakukan hal yang berbeda, hasil pun berbeda. Mantap Mas? Mantap. Tinggal ambil peluang Melia Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.